Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu Kelas 4, Tema 2, Subtema 3, Pembelajaran 5. Ayo mengamati pada halaman 123. Amati makanan yang terbuat dari singkong berikut. Apakah kamu mengetahui berbagai jenis makanan lain yang terbuat dari singkong di lingkungan tempat tinggalmu? Diskusikan dengan temanmu. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. Berbagai jenis makanan lain yang terbuat dari singkong yaitu seperti tape, keripik, singkong rebus, sayur daun singkong, dan manisan singkong. Singkong. Singkong merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus, serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran, dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras. Selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka, di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong, misalnya keripik singkong, comro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. 1. Singkong adalah Singkong adalah salah satu sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan. Setuju, karena selain murah, singkong juga mengandung banyak zat gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1. 2. Bagaimana singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengolah daun dan umbinya. Daunnya dapat dijadikan sayuran, sedangkan umbinya dapat diolah menjadi makanan pokok dan untuk keperluan bahan baku industri
seperti tepung tapioka, daunnya dijadikan sayuran, umbi dan kulit batangnya dijadikan pakan ternak. 3. Apa saja jenis makanan yang terbuat dari hasil olahan singkong? Yaitu timus, getuk, tape, tiul, combro, lemet, keripik singkong, dan cenil. 4. Bagaimana singkong dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Singkong dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat karena hasil olahan singkong dapat menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Pada halaman 128, mari kita ubah pecahan berikut menjadi persen. 3/4 sama dengan 3 dibagi 4 dikali 100 sama dengan 3 dibagi 4 hasilnya 0,75 dikali 100 sama dengan 75%. Yang kedua, 1/4 sama dengan 1 dibagi 4 dikali 100 sama dengan 1 dibagi 4 sama dengan 0,25 dikali 100 sama dengan 25%. 3. 1/2 sama dengan 1 dibagi 2 dikali 100 sama dengan 1 dibagi 2 sama dengan 0,5 dikali 100 sama dengan 50%. 4. 1/10 sama dengan 1 dibagi 10 dikali 100. 1 dibagi 10 sama dengan 0,1 dikali 100 sama dengan 10%. 5. 2/4 sama dengan 2 dibagi 4 dikali 100 sama dengan 2 dibagi 4 sama dengan 0,5 dikali 100 sama dengan 50%. 6. 1/5 sama dengan 1 dibagi 5 dikali 100. 1 dibagi 5 sama dengan 0,2 dikali 100 sama dengan 20%. 7. 3/5 sama dengan 3 dibagi 5 dikali 100 sama dengan 0,6 dikali 100 sama dengan 60%. 1/8 sama dengan 1 dibagi 8 dikali 100. 1 dibagi 8 0,125 dikali 100 sama dengan 12,5%. 6/20 sama dengan 6 dibagi 20 dikali 100. 6 dibagi 20 0,3 dikali 100 sama dengan 30%. 8/25 sama dengan 8 dibagi 25 dikali 100. 8 dibagi 25 sama dengan 0,32 dikali 100 sama dengan 32%. Cara mengubah persen menjadi pecahan. Contoh, 50% sama dengan 50/100. 50 dibagi 50, 100 dibagi 50 sama dengan 1/2. Ubahan pecahan menjadi bentuk yang paling sederhana, jadi 50/100 sama dengan 1/2. Ubah menjadi bentuk pecahan. Yang pertama, 35% sama dengan 35/100. Kita sederhanakan, 35 dibagi 5 dan 100 dibagi 5 sama dengan 7/20. 2. 80% sama dengan 80/100. Disederhanakan, 80 dibagi 20, 100 dibagi 20 sama dengan 4/5. 3. 30% sama dengan 30/100.
30 dibagi 10, 100 dibagi 10 sama dengan 3/10. 40% sama dengan 40/100. 40 dibagi 20, 100 dibagi 20 sama dengan 2/5. 12% sama dengan 12/100, disederhanakan 12 dibagi 4, 100 dibagi 4 sama dengan 3/5. 28% sama dengan 28/100, 28 dibagi 4, 100 dibagi 4 sama dengan 7/25. 60% sama dengan 60/100, 60 dibagi 20, 100 dibagi 20 sama dengan 3/5. 18% sama dengan 18/100, 18 dibagi 2, 100 dibagi 2 sama dengan 9/50. 32% sama dengan 32/100, 32 dibagi 4, 100 dibagi 4 sama dengan 8/25. Dan 90% sama dengan 90/100, 90 dibagi 10, 100 dibagi 10 sama dengan 9/10. Selesaikan soal cerita berikut. Pak Tagor biasanya mengisi tangki sepeda motornya dengan bensin sebanyak 28 liter dalam sebulan. Setelah menggunakan energi alternatif bioetanol, Pak Tagar menghemat bahan bakar sekitar 1/4 dari biasanya. Berapa persen penghematan yang dilakukan Pak Tagor? Jelaskan. Persentase penghematan yang dilakukan Pak Tagor adalah 1/4 sama dengan 1/4 dikali 100% sama dengan 0,25 dikali 100% sama dengan 25%. Jadi, Pak Tagor dapat menghemat bensinnya sebanyak 25%. Buatlah soal cerita tentang mengubah pecahan menjadi persen dan sebaliknya. 1. Ibu membeli sayuran sebanyak 20 ikat. Setelah disimpan dalam kulkas, ternyata 8 ikat sayur tersebut busuk. Berapa persenkah sayur ibu yang busuk? Jawabannya 8/20 sama dengan 8/20 dikali 100 sama dengan 0,4 dikali 100 sama dengan 40%. Jadi sayur ibu yang busuk sebanyak 40%. 2. Pak Wawan memberikan uang belanja kepada istrinya sebanyak 40% dari gajinya sebulan. Berapa bagian gaji Pak Wawan yang diberikan kepada istrinya? Jawabannya 40% sama dengan 40/100 sama dengan 2/5. Jadi bagian gaji Pak Wawan yang diberikan kepada istrinya yaitu 2/5. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.